Hai, perkenalkan, nama saya Rizky Jumansyah. Saya di sini akan memberikan informasi tentang aplikasi Zoom. Buat kalian yang belum mengenal apa itu aplikasi Zoom, jadi aplikasi Zoom itu merupakan aplikasi penyedia layanan komunikasi dengan menggunakan video. Aplikasi ini dapat digunakan dalam berbagai perangkat seluler, desktop, ting, hingga konferensi video dan audio. Aplikasi yang berkantor pusat di San Jose, California, Amerika Serikat, didirikan sejak 2011 lalu dan digunakan oleh berbagai organisasi dan perusahaan untuk mengakomodir para karyawan dari jarak jauh. Buat kalian yang belum pernah menggunakan aplikasi Zoom, dalam Zoom itu ada beberapa fitur, yaitu video dan audio HD, alat kolaborasi bawaan, keamanan end-to-end encryption, fitur rekaman dan transkrip, fitur penjadwalan meeting dan obrolan tim. Para pengguna dapat mengunduh aplikasi Zoom pada perangkat iOS maupun Android dengan nama Zoom Cloud Meeting. Dilansir dari situs Zoom, setiap rapat yang dilakukan dengan aplikasi Zoom akan memiliki nomor unik 9, 10, atau 11 digit yang mereka sebut sebagai ID rapat. Para pengguna akan diminta untuk memasukkannya untuk bergabung dengan rapat Zoom. Jika Anda bergabung melalui telepon, Anda memerlukan nomor telekonferensi yang disediakan dalam undangan. Nah, akhir-akhir ini terdengar berita yang tidak mengenakan dari aplikasi Zoom, yaitu aplikasi Zoom dikabarkan berhasil diretas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dilansir dari Jakarta, CNN Indonesia, lebih dari 500.000 akun Zoom dilaporkan dijual di situs dark web dan forum peretas. Buntut dari kepopuleran layanan konferensi video ini selama kebijakan work from home adalah imbas dari virus corona. Dark web sendiri, bagi kalian yang belum tahu, dark web sendiri atau juga dikenal dengan darknet adalah sebuah bagian dari internet yang tidak bisa diakses oleh sembarang orang tentunya. Cara peretas mengambil akun pengguna ialah mereka membobol salah satu akun Zoom. Setelah berhasil melakukan login, lalu mereka berupaya untuk membobol sistem privasi data Zoom. Setelah itu, mereka menghimpun ratusan ribu akun tersebut dan dijual kepada peretas lain. Akun yang dijual ini dimaksudkan untuk melakukan serangan Zoom bombing, seperti dikutip dari MacRumors. Zoom bombing adalah serangan yang dilancarkan hacker berupa gangguan dari luar yang membajak konferensi video dengan mengirim gambar-gambar tidak senonoh atau ujaran kebencian disertai ancaman. Perusahaan intelijen Amerika Serikat, Cybersecurity Sybil, mengatakan kepada jurnalis Blipping Computer bahwa pada 1 April lalu mereka melihat ada proses jual beli akun Zoom pada salah satu forum peretas. Peretas menjual akun dengan harga yang sangat murah, yaitu 20 sen per akun. Sangat murah. Tidak hanya mendapatkan akun semata, peretas juga mendapatkan alamat email, kata sandi, dan alamat link ketika perusahaan atau lembaga lain yang hendak mengadakan rapat. Berikut adalah bukti bahwa aplikasi Zoom berhasil diretas. Ada 290 akun yang terkait dengan perguruan tinggi seperti University of Vermont, University of Colorado, Dartmouth, Lafayette, University of Florida, dan banyak lagi lainnya dirilis dengan gratis. Setelah melihat penjual memposting akun di forum peretas, Cybersecurity Intelligence Firm atau Sybil mengulurkan tangan untuk membeli sejumlah besar akun secara massal sehingga mereka dapat digunakan untuk memperingatkan pelanggan mereka tentang kemungkinan pelanggaran. Sybil mampu membeli sekitar 530.000 kredensial Zoom kurang dari 1 sen masing-masing dengan 20 sen per akun. Nah, sebenarnya seberapa lemah sih keamanan aplikasi Zoom tersebut? Nah, untuk mengetahui kelemahan suatu aplikasi, tentu saja di bagian keamanan, sudah ada website resmi yang terpercaya, yaitu cvdetails.com. Website ini merupakan security consultant yang bekerja menganalisa kerentanan sistem. Setelah kami mencari, kami menemukan beberapa fakta tentang aplikasi Zoom. Terdapat 5 poin kelemahan aplikasi Zoom. Fakta pertama, kerentanan terdapat pada aplikasi Zoom versi 4.4.53932.0709, yaitu untuk pengguna macOS, di mana seseorang dapat melakukan remote aplikasi jarak jauh dengan mengirimkan URL kepada pemilik akun Zoom tersebut. Secara tidak sengaja, user mengklik link tersebut dan terjadilah pemberian akses secara tidak sengaja kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Skor menunjukkan angka 6.8, berarti kelemahan ini cukup rentan dilakukan oleh hacker. Kerentanan ini diupdate pada tahun 2019. Fakta kedua, Zoom versi 4.4.4 pada macOS
Seorang hacker dapat mengakses dan mengaktifkan kamera dan audio dari jarak jauh dan memaksa user untuk bergabung dalam suatu meeting tanpa ia kehendaki. Hal ini terjadi karena situs web manapun dapat berinteraksi dengan server web Zoom karena menggunakan port lokal 19421. Hal ini pun tetap bisa terjadi walau aplikasi Zoom sudah dihapus. Maka dari itu perlu dilakukan langkah tambahan seperti menghapus direktori zoom.us. Skor menunjukkan 4.3, masih dalam kategori aman, namun tetap masih memungkinkan hal itu terjadi. Kerentanan ini diupdate pada tahun 2019. Fakta ketiga, pengguna Zoom pada Windows sebelum versi 4.1.3, macOS sebelum versi 4.1.3, dan Linux sebelum versi 2.4 rentan terhadap pemrosesan pesan yang tidak sah. Hacker jarak jauh dapat meneruskan pesan dari peserta rapat atau server Zoom untuk melakukan beberapa fungsi pada target user. Hal ini memungkinkan hacker mengeluarkan peserta dari rapat atau membajak layar bersama share screen. Skor menunjukkan 7.5. Fakta keempat, Zoom Meeting pada Android tidak memiliki verifikasi sertifikat X.509 dari server SSL, sehingga memungkinkan hacker melakukan man in the middle, yaitu menipu server dan mendapatkan informasi sensitif melalui sertifikat yang dibuat oleh developer. Skor menunjukkan 5.4. Artinya tidak begitu serius, namun tetap harus waspada. Kerentanan ini diupdate pada tahun 2014. Fakta kelima, modem ADSL Zoom X3 pada server memiliki terminal yang berjalan pada port 254 yang dapat diakses menggunakan kata sandi manajemen HTML default. Bahkan jika kata sandi telah diubah, memungkinkan penyerang jarak jauh untuk mendapatkan akses yang tidak sah. Skor menunjukkan 10.0. Berarti masalah ini sangat serius. Namun kerentanan itu diupdate pada tahun 2004, yaitu 16 tahun yang lalu. Who knows? Nah, dari fakta-fakta tersebut, sebenarnya apa sih dampak dari informasi berbahayanya aplikasi Zoom? Bagi masyarakat, tentu saja membuat masyarakat resah, menyebabkan kekhawatiran berlebihan, berita hoaks dapat dengan mudah menyebar, dan sumber berita yang tidak sepenuhnya valid. Bagi perusahaan Zoom sendiri, ternyata ada dampak positif juga. Contohnya, membuat Zoom semakin dikenal banyak orang dengan banyak pemberitahuan. Ya, anggap saja ini sebagai sarana promosi. Dan juga developer semakin memperhatikan sisi keamanan data user dengan melakukan enkripsi end-to-end. Tentu saja, mereka akan semakin gencar mengupdate keamanan mereka agar selalu up-to-date. Dan Zoom terus melakukan update aplikasinya untuk meminimalisir bug. Tapi ada juga dampak negatifnya bagi perusahaan Zoom itu sendiri, yaitu Zoom sedikit kehilangan kepercayaan dari user, sedikit. Berpengaruh pada profit walaupun tidak signifikan. Tapi, menurut kami, bagaimanapun aplikasi Zoom memudahkan kita selaku masyarakat umum dalam melakukan video conference. Dengan tanpa dipungut biaya atau gratis, kita mendapatkan fasilitas yang cukup baik. Isu mengenai keamanan data yang mulai diretas pada aplikasi Zoom nyatanya tidak sepenuhnya benar. Karena berdasarkan fakta yang ada, kerentanan itu terjadi sebelum versi 4.4, yaitu pada tahun 2019. Sedangkan isu yang mengatakan Zoom berhasil diretas itu terjadi di masa pandemi 2020 pertengahan. Jadi dapat dikatakan itu merupakan propaganda yang dilakukan oknum untuk menjatuhkan pihak aplikasi Zoom. Well, who knows? Ini hanya pendapat kami ya. Dari fakta-fakta yang dihadirkan, nyatanya, seperti saya katakan tadi, tidak terdapat bukti secara jelas yang mengatakan Zoom aplikasi rentan terhadap peretasan. Meskipun dalam dunia digital dapat dikatakan no system is safe. Solusinya sangat mudah, cukup update aplikasi secara berkala. Pasti keamanan kalian dapat dipantau oleh developer Zoom. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami harapkan informasi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Dan kalau kalian punya opini kalian sendiri, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Thanks for watching. Saya Rizky Dimansyah, and don't forget to stay safe.